Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yauma izin nadirah. Wajah-wajah tanda kurung orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Tanda kurung ini adalah sesuatu hak sebagai penafsir itu untuk merasa dirinya itu sebagai penafsir Al-Quran. Lalu kemudian walaupun tidak ada kata-kata mukminin atau apapun itu di situ, maka dia berhak untuk ciri khas bahwa wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Sah-sah saja. Namanya juga sebagai pemuka agama, namanya juga sebagai ahli agama, mungkin memiliki hak yang lebih untuk memudahkan pembaca-pembaca ayat Al-Quran itu untuk lebih diarahkan. Namun dipastikan tidak ada kata mukminin di sini. Kalau kita hilangkan tanda kurung ini adalah wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Salah satu ilmu lanatullah untuk menyesatkan manusia adalah keyakinannya itu untuk masuk surga itu. Kepada siapapun, manusia-manusia yang merasa dirinya begitu luar biasa, belajar agama puluhan tahun, bukan hanya di dalam Islam. Agama manapun selalu itu bisikan lanatullah itu, kepedean. Merasa dirinya itu kalau dia tidak ada kakinya, jempolnya itu di surga, maka surga itu tidak layak. Itu salah satu ilmu maha dahsyat dari lanatullah. Jadi yang melihat kehidupan hari pembalasan itu, jika dihilangkan kata mukminin di sini, karena memang tidak ada kata mukminin. Wujuhu yauma izin nadiroh, ada kata mukminin di sini. Karena saya sebagai penafsir, maka saya juga punya hak peduli setan. Walaupun tidak memiliki titel S3, S2, tai kucing segala macam di fakultas-fakultas agama Islam. Namun sebagai penafsir memiliki hak atas apa yang ditafsirkannya ketika tidak ada kata mukminin. Sementara Nabi kita itu adalah Nabi yang tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar, tidak pernah dusta, tidak pernah mengajarkan berbohong untuk kebaikan, itu nggak ada. Walaupun di beberapa mazhab di dalam Islam hal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun di dalam kuliah sekali lagi tidak ada kata berbohong untuk kebaikan, nggak ada. Ketika engkau menelan obat, ketika begitu banyak obat yang baik-baik, lalu engkau meminum air kencing hewan, tumbuhan atau apapun itu untuk kau minum, tidak ada. Hukumnya adalah najis, hukumnya adalah haram. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Dijelaskan nanti di ayat berikutnya. Bolehlah kita sebagai orang Islam merasa kepedean wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kenapa hanya orang mukmin yang berseri-seri? Mungkin level berseri-serinya berbeda, mungkin bisa. Sebagai seorang penafsir yang ahli agama meyakini tingkat tertinggi wajah-wajah mereka yang berseri-seri itu adalah levelnya orang mukmin. Di dalam tingkatan level kehidupan keimanan manusia kan ada level imani, level syari,
level amali dan level hakiki. Dan mukmin ini udah mencapai tingkat level hakiki. Sudah tidak melihat rumus-rumus pakem kehidupan manusia lagi. Sudah mampu melihat mana yang baik, mana yang benar lewat kacamata batin agamanya, kedekatannya dengan Tuhannya. Pada hari itu sah, sangat sah. Wajah mereka itu sangat berseri-seri. Maka ada kata mukminin mungkin bisa dimasukkan. Namun dipastikan Allah itu bukan hanya milik orang Islam saja. Bukan hanya milik orang yang sholat Jumat saja. Bukan hanya milik orang yang berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja. Ya, Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu milik siapapun. Milik orang yang mengetahui agama Islam maupun yang tidak mengetahui agama Islam. Milik orang yang mencintai agama Islam maupun yang membenci agama Islam. Milik laki-laki, perempuan, kaum jin, setan, mara, kayangan, tumbuhan, binatang, dan serta benda-benda planet luar angkasa. Walaupun mungkin level berseri-serinya berbeda, namun bukan hanya orang mukmin saja yang berseri-seri pada saat itu. Seluruhnya terdengar, wahai kalian manusia, wahai kalian kaum jin, setan, mara, kayangan, siapapun yang mampu mendengar suaraku pada hari ini. Sesungguhnya kalian semua telah bekerja keras untuk menemuiku. Sekarang saatnya lah kalian untuk menemuiku. Berkumandang seperti speaker itu di masjid, menggemakan suara-suara panggilan. Panggilan untuk menghadap kepada dirinya. Makanya level orang mukmin itu mungkin di dalam mata batin si penafsir dalam hal ini itu sangat berseri-seri. Namun bisa dipastikan, bahkan seorang pelacur pun mengharap pertolongan Allah pada saat itu. Bahkan seorang genosida pun, bahkan seorang bandar judi, bandar togel, bandar narkoba, bandar apapun itu mengharapkan pertolongan, keadilan. Karena kita tidak tahu kehidupan dia. Apakah mereka itu melakukan kejahatan atas karena kesukaannya atau karena paksaan dari luar, atau karena paksaan apapun itu yang bisa dikemukakan alasan-alasannya nanti kelak di hadapan Allah. Makanya di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan, apapun alasanmu itu pada dasarnya adalah karena engkau terlalu mencintai kehidupan dunia, sehingga engkau mengabaikan kehidupan akhirat. Engkau mengharap pertolonganku pun sudah tidak mampu lagi aku bisa menolongmu, wahai manusia. Hanya syafaat-syafaat yang sudah aku berikan khusus kepada para nabi mungkin bisa membantumu, mungkin bisa menolongmu. Karena sudah ada pakem, sudah ada kode etik. Di sana hukumnya bukan hukum abal-abal lagi yang bisa disogok, yang bisa disuap, yang bisa diancam, yang bisa dipreteli sedikit demi sedikit lapuk. Sudah tidak bisa lagi. Malaikat-malaikatnya sebesar gunung. Ketika Rasulullah menyampaikan kata Jabaniyah di depan Abu Jahal aja sampai terdiam. Tidak mengerti siapa itu malaikat Jabaniyah karena sudah tidak bisa dibisiki lagi oleh Lanatullah. Lanatullah lari terbirit-birit mendengar kata Jabaniyah. Jadi sekali lagi, mungkin hak sebagai si penafsir menyempilkan kata mukmin adalah wajah yang paling berseri-seri pada saat itu. Namun siapapun yang merasa terjalimi kehidupannya di dunia, merasa disakiti, merasa ada semacam ketidakadilan di dunia, pada saat itu juga wajah mereka berseri-seri mengharap pertolongan dari Allah. Bukan hanya orang mukmin saja yang berseri pada saat itu, seluruhnya
yang merasa ini waktunya aku mendapatkan keadilan yang sejati dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.